Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya ingin membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Di video sebelumnya sudah ada pembahasan tentang hukum nun sukun dan tanwin oleh Kak Nabila. Dan saya ingin mengulas kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Nabila. Di sini kita lihat ada skema hukum nun bersukun atau nun sukun dan tanwin. Ini nun sukun dan ini tanwin. Jadi secara garis besar hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4. Ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Izhar ini nanti ada huruf-hurufnya. Kemudian idgham nanti dibagi 2, ada idgham bila gunnah, ada idgham bi gunnah. Kemudian ikhfa nanti dibagi menjadi 3, ada ikhfa awsat, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ab'ad, kemudian ada iqlab. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari izhar. Nah, sekarang izhar. Izhar yang di sini adalah izhar halqi, karena nun mati dan tanwin bertemu huruf al-halq. Apa saja hurufnya? Hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, kalau di buku ini cara mengurutkannya seperti ini. Sebenarnya untuk memudahkan mengingat huruf supaya sesuai dengan posisi makhrajnya, kita mulai dari paling bawah, tenggorokan paling bawah, hamzah, ha, kemudian tengahnya ain, ha, kemudian paling atas ghain, kha. Contohnya, jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf 6 ini, maka membacanya harus izhar. Izhar itu berarti jelas. Contoh, man amana, tidak man amana, tidak man amana, tapi jelas man amana. Ya, kita ulangi, man amana, jelas ya. Itu berarti nun mati bertemu hamzah. Ini namanya izhar halqi. Haliman ghafuron, ini ada fathah tanwin atau fathatain bertemu ghain, jelas terbunyi suara fathatain, yaitu berupa nun mati ya suaranya, dan tidak dengung. Haliman ghafuron. Kemudian qaumin hadin, ini ada tanwin, kasroh tanwin atau kasrotain bertemu ha, namanya izhar halqi. Min alaqin, ini ada nun mati bertemu ain, namanya izhar halqi. Kita lanjut ke idgham. Nah, idgham, untuk hukum idgham itu dibagi 2, ada idgham bila gunnah, ada idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah yaitu tanpa dengung. Ya, jadi tidak boleh dengung. Apa saja hurufnya? Huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi setiap ada nun mati atau tanwin bertemu huruf lam dan ro, berarti itu adalah idgham bila gunnah. Nah, mari kita baca contoh dari idgham bila gunnah, yaitu dengan cara
memasukkan, meleburkan. Jadi ini tulisannya ada nun mati, tapi dianggap seolah-olah tidak ada. Jadi sama sekali tidak dibaca. Tulisannya min rabbika tulisannya. Tapi dibacanya mir rabbika. Mir rabbika. Tidak boleh min rabbika. Itu ya. Jadi dan tidak boleh dengung. Tidak boleh mir, enggak boleh. Langsung mir rabbika. Kemudian khairul laka. Khairul laka. Ini tanwin. Tulisannya tanwin. Tetapi tidak boleh khairun laka. Tidak boleh khairun laka. Juga tidak boleh didengungkan. Tidak boleh khairul laka. Tidak boleh. Cepat. Dimasukkan, dileburkan. Kemudian cepat. Khairul laka. Khairul laka. Itu ya. Kemudian contoh selanjutnya. Nun mati bertemu ro. Ingat, nunnya dileburkan seolah-olah tidak ada. Mir rizqin. Mir rizqin. Ya. Kemudian hudal lil muttaqina. Ada tanwin bertemu lam. Ini tidak boleh didengungkan juga sama ya. Hudal lil muttaqina. Tidak boleh hudan lil muttaqina, tapi bunyi tanwinnya itu dileburkan, dimasukkan ke dalam lam. Jadi seolah-olah di sini tidak ada tanwin. Hudan lil muttaqina. Nah, pembagian idgham selanjutnya yang bernama idgham bi gunnah. Ini kebalikannya bila gunnah. Jadi idghamnya disertai dengan dengung. Hurufnya apa saja? Ada 4. Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Kita baca contohnya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di atas, kalau idgham bi gunnah berarti bukan sekedar meleburkan huruf, tapi harus ada dengungnya. May ya'mal. Tidak boleh. May ya'mal. Tidak boleh. Man ya'mal. Tapi harus dileburkan, nun matinya seolah-olah tidak ada, langsung ke huruf ya dan dengan dengung. May ya'mal. Kemudian contoh berikutnya. Man ma'ahu. Ini ada nun mati bertemu mim. Ini namanya idgham bi gunnah. Bunyi nun matinya ditiadakan. Jadi langsung ke bunyi mim, langsung ke huruf mim. Tidak boleh man ma'ahu, tapi harus man ma'ahu. Nah, ada dengungnya. Kemudian contoh selanjutnya. Qauman nakasu. Harus ada dengung ya. Tidak boleh qauman nakasu. Qauman nakasu. Nah, harus ada dengung. Contoh berikutnya. Nun mati bertemu waw. Miu waliyin. Jadi nun matinya dianggap seolah-olah tidak ada, langsung membaca huruf waw. Miu waliyin. Tidak boleh min waliyin. Juga tidak boleh miu waliyin, tapi harus ada dengung. Miu waliyin. Hukum nun mati dan tanwin selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa ini dibagi 3, ada ikhfa awsat, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ab'ad. Nah, untuk memudahkan mengingat, ini nanti pembahasannya dari ab'ad dulu, berarti sisanya itu untuk awsat. Ab'ad artinya yang paling jauh. Apanya yang paling jauh? Yaitu makhraj huruf dari nun. Makhraj huruf ikhfa dari huruf nun. Yaitu untuk ikhfa ab'ad, setiap ada nun mati atau tanwin bertemu huruf qaf dan kaf. Jadi kalau kita membaca ayat ada nun mati atau tanwin bertemu huruf qaf dan kaf, berarti itu namanya ikhfa ab'ad. Ya, namanya ikhfa ab'ad.
Contoh, mengkana, ya jadi cara bacanya pun agak beda dengan ikhfa yang lainnya. Jadi lebih dekat ke suara eng. Karena cara membaca ikhfa yaitu ketika nun mati ini bertemu atau tanwin ini bertemu huruf ikhfa, maka lidah kita sudah siap-siap atau sudah berada di huruf ikhfa tersebut. Nah, ketika mengucapkan ini, maka lidah kita sudah siap-siap di kaf. Mengkana, ikhfa itu samar ya, jadi tidak mankana. Ini mengkana. Nun mati bertemu kaf, berarti namanya ikhfa ab'ad. Kemudian ada contoh berikutnya, anqadha. Nah, ini jadi tidak anqadha. Selanjutnya nun mati bertemu qaf lagi. Min qablika, ikhfa dan juga ada dengungnya. Min, lidahnya sudah di qaf, sudah siap-siap di huruf qaf. Min qablika. Contoh berikutnya, ahdan kalla. Ini ada tanwin bertemu huruf kaf, jadi lidah kita sudah di kaf. Ahdan kalla. Nah, huruf ikhfa itu kan ada 15. Tadi sudah kepake 2. Kemudian ada selanjutnya ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab artinya yang paling dekat. Jadi yang paling dekat makhraj, letak makhraj huruf ikhfa dengan huruf nun. Nah, ini yang paling dekat. Nah, bisa kita rasakan sendiri yaitu huruf ta, to, dan dal. Coba kita rasakan sendiri. An, ta dengan nun, at dengan nun, ad dengan nun, an. Nah, kan dekat sekali. Kalau tadi huruf qaf itu ada di dalam banget, ada di dalam sekali, dekat ke tenggorokan ya. Sedangkan nun ada di depan. Nah, kalau ini jarak antara ta, to, dan dal dengan nun itu sangat dekat sekali, maka diberi nama ikhfa aqrab. Dan cara penyebutan pun tidak sama, cara membacanya pun tidak sama dengan ikhfa ab'ad. Jadi lebih cenderung ke bunyi huruf nun, tidak ke eng. Contoh, wala antum, wala antum. Nun mati bertemu ta, jadi tidak wala antum, jadi bukan ang. Wala antum, ingat ya, bukan antum. Kemudian nun mati bertemu ta. Yang tiku, jadi nun mati bertemu ta. Kemudian andadan, jadi tidak angdadan. Kemudian min tahtiha, tidak min tahtiha, jadi tidak ang ya. Min tahtiha, ini namanya ikhfa aqrab ya. Tadi ikhfa ab'ad 2, ikhfa aqrab 3, 2 tambah 3 5, berarti sisanya 10 itu adalah ikhfa ausat. Ikhfa itu ausat itu pertengahan dari yang terjauh dan yang terdekat. Jadi jarak antara nun dengan fa, dengan jim, dengan fa, zal, zai, wo, sin, shin, sod, dan dod, itu jaraknya pertengahan, tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Contohnya, ya kita ulangi, hurufnya fa, jim, fa, zal,
zai, dha, sin, shin, shad, dad. Kemudian kita lihat ke contoh. Ya, cara membaca ikhfa yaitu siapkan lidah kita di huruf ikhfanya. Ini jadi pertengahan ya, bukan ang juga sama ini. Fansab, fansab, tidak fansab. Ini namanya ikhfa awsat karena ada nun mati bertemu shad. Min syarri, min syarri, tidak min syarri. Ini namanya ikhfa awsat karena nun mati bertemu shin. Kita sudah di dhad. Mangdudin, mangdudin, tidak mangdudin. Ini nun mati bertemu dhad berarti ikhfa awsat. Contoh berikutnya, mangzalladzi, mangzalladzi, tidak mangzalladzi, tidak manzalladzi, tapi ikhfa samar. Itu tadi ikhfa awsat. Sekarang selanjutnya yang terakhir yaitu iqlab. Nah, iqlab yaitu ketika ada nun mati atau tanwin, ya, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf ba. Ini yang paling gampang karena hurufnya cuma satu. Nah, cara membacanya yaitu menukar bunyi nun mati atau tanwin dengan bunyi mim. Jadi iqlab yaitu menukar bunyi nun mati menjadi mim. Tapi penulisannya tetap nun. Tidak boleh kita misalnya nulis mau langsung dari mim sini ya. Ini nunnya diganti jadi mim, tidak boleh. Jadi tulisannya tetap nun, tapi dibacanya menjadi mim. Mim ba'di. Nah, ini ada perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan harus rapat seperti biasa yaitu mengucapkan mim, ada yang suruh dibuka bibirnya. Maka pertengahannya adalah membacanya tidak serapat mim biasa. Longgar tapi tidak membuka mulut. Mim ba'di, tidak mim gitu ya. Mim ba'di, mim ba'di. Kemudian yang bagi, jadi tadi tidak boleh min ba'di. Ya, tidak boleh min ba'di, tapi min ba'di, ditukar bunyi nun matinya. Kemudian tulisannya yan bagi, dibacanya yang bagi, yang bagi. Kemudian ini ada tanwin, ketemu ba. Maka bunyi tanwinnya diganti menjadi bunyi mim. Jadi tidak boleh kiromin, tapi kiromin barorotin, kiromin barorotin. Kemudian sayyiatin tulisannya, tapi tanwinnya diganti bunyinya menjadi mim. Ya, kalau tulisannya tidak ada yang berubah. Sayyiatin bima, sayyiatin bima. Nah, itu tadi ulasan singkat dan sederhana dari hukum nun sukun dan tanwin. Yaitu ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab. Nah, untuk idgham bi gunna ada pengecualian. Jadi tidak boleh diidghamkan jika nun matinya bertemu huruf yang berikut ini. Jadi syaratnya adalah beda kata. Jadi idgham bi gunna itu syaratnya diidghamkan kalau beda kata. Tapi kalau satu kata, contohnya seperti ini, dia tidak menjadi idgham bi gunna.
namanya menjadi izhar mutlak. Ya, jadi namanya yang seperti ini walaupun ini huruf-huruf idgham bi gunnah tapi tidak disebut idgham bi gunnah. Namanya menjadi izhar mutlak. Contohnya apa saja, yaitu ad-dunya, nggak boleh ad-duya, nggak boleh. Jadi tetap aja ini sesuai tulisan apa adanya. Ad-dunya ini adanya di surat kedua ayat 85. Kemudian sin wa nun, ini ada nun mati bertemu waw. Waw itu kan huruf idgham. Tapi karena ini satu kalimat maka tidak boleh diidghamkan. Jadi ini izhar mutlak. Sin wa nun ada di mana? Ada di surat ke-13 ayat 4. Nah, ini juga sama, nun mati bertemu ya. Bunyanun, tidak boleh buyanun tapi bunyanun, menjadi izhar mutlak, ada di surat ke-61 ayat 4. Kemudian qinwanun, nah ini ada di ayat 6, ada di surat ke-6 ayat 99 ya, tidak boleh qiwanun tapi tetap apa adanya tulisan qinwanun. Selanjutnya yaitu tadi ya, jadi ada ini cara bacanya. Jadi ad-dunya tidak boleh dibaca ad-duya gitu. Kemudian ini juga sama ya, sinwanun tidak boleh dibaca siwanun. Ini bunyanun tulisannya tidak boleh dibaca buyanun. Kemudian qinwanun tidak boleh dibaca qiwanun. Ya itu tadi pengecualian di idgham bi gunnah. Jadi kalau satu kata doang ketika nun mati bertemu huruf-huruf idgham ini maka tidak boleh diidghamkan tapi menjadi izhar mutlak. Kalau nun mati bertemu huruf halqi namanya ikhfa izhar halqi ya. Kemudian nama lainnya tadi yang ikhfa awsat ab'ad. Nama lainnya ikhfa awsat aqrab dan ab'ad ini yaitu populer dengan nama ikhfa haqiqi karena nanti akan ada ikhfa di hukum mim sukun namanya ikhfa syafawi. Kalau ini yang ada di nun mati dan tanwin namanya ikhfa haqiqi. Ya, demikian penjelasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang salah dari keterangan saya, silakan dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe bila dirasa channel ini bermanfaat. Mohon dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu. Subscribe ya.